pertemuan kedua setelah UTS ya. Berarti rencananya saya membahas mengenai slide sama sedikit ada browsing dari suatu narasumber. Kita mulai aja ya. Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Nanti saya minta tolong ya kalau misalkan slide-nya tahu-tahu hilang gitu ya. Tadi di session sebelumnya sempat seperti keluar gitu dari portal. Tolong info saya ya. Oke, kita mulai aja. Minggu lalu itu kita pertemuannya adalah kita sampai bahas di halaman 19 ya. Saya ulang sedikit aja untuk karakteristik daripada LBO candidates itu adalah ada beberapa hal yang kalau kita mau melihat ya. Contohnya saya ingin membeli perusahaan tetapi menggunakan dananya dari hutang, maka itu disebut LBO. Berarti di situ kan ada risiko ya. Untuk menghindari supaya kita itu tidak terjebak di dalam risiko yang ada di dalam LBO itu sendiri, berarti kita mesti lihat potensi daripada si LBO yang akan kita acquisition tersebut. Berarti ciri-cirinya adalah perusahaan tersebut atau divisi atau bisnis unit tersebut itu mempunyai cash flow yang relatif stabil. Jadi tidak ada variance daripada cash flow yang cukup besar. Jadi ada kemungkinan misalkan untungnya besar, nanti ruginya besar. Nah, itu adalah hal yang kita harus hindari dari calon LBO. Tapi kalau kita lihat cash flow-nya bagus terus setiap saat gitu ya dan relatif stabil, berarti untung terus, berarti itu merupakan kandidat yang bagus. Kemudian kita bisa melihat dari historical cash flow-nya, yaitu ada data-datanya yang pendukung supaya kita bisa mengevaluasi kira-kira di kemudian hari cash flow-nya seperti apa. Kemudian manajemen dari pihak LBO yang akan kita lakukan itu punya manajemen yang relatif stabil ya, tidak mempunyai high turnover dan manajemennya termasuk yang berpengalaman. Tetapi kalau kita melihat manajemennya itu tidak oke, jadi sebaiknya harus kita ganti dengan benar-benar posisi orangnya itu adalah manajemennya itu adalah pihak yang memang sudah berpengalaman. Kemudian terdapat yang namanya room for significant cost reductions. Jadi setelah kita evaluasi di dalam bisnis unit atau perusahaan tersebut itu memang mempunyai ruang lingkup punya potensi untuk bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dalam hal efisiensi untuk mengurangi biaya-biaya yang terjadi. Seperti caranya bagaimana pengurangan biaya tersebut itu dengan mengurangi jumlah karyawan misalkan. Kemudian mengurangi pengeluaran biaya modal yang mungkin dilakukan sebelumnya besar-besaran tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang untuk yang sepadan dengan pengeluaran biaya tersebut. Kemudian kita juga melihat adanya berbagai fasilitas yang mungkin tidak perlu diberikan kembali, misalkan fasilitas ada yang diberikan fasilitas macam-macam sehingga mungkin kita perlu kurangi jumlah fasilitasnya. Kemudian adanya pengontrolan terhadap biaya operasional yang lebih ketat ya. Jadi tidak boleh dengan mengeluarkan biaya operasional itu dengan mudahnya. Jadi kita mesti tahu kegunaannya apa itu biaya operasional. Apakah memang nantinya ujungnya akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian kita mesti melihat posisi daripada ownernya ya. Dalam hal ini kalau kita ingin memberikan pinjaman kepada pihak si debitur ya, posisi kita sebagai kreditur kita mesti melihat seberapa besarkah
porsi daripada, owner untuk membiayai, dana yang kita biayai dari LBO tersebut ya, dari utang. Apakah komposisi dari, kepemilikan saham owner-nya itu keluar lagi ya, ada suara ini? Bentar ya. Oke, moga-moga udah kelihatan ya, soalnya tadi suaranya ada ting gitu. Oke, tipe LBO risiko yaitu ada 2, yaitu satunya business risk atau risiko bisnis dan yang kedua adalah risiko suku bunga. Apa sih yang dimaksud, perbedaan antara risiko bisnis dengan risiko suku bunga? Yang jelas kalau suku bunga itu direct langsung berhubungan dengan suku bunga yang berlaku di pasar. Sedangkan risiko bisnis ini berhubungan dengan operasional daripada, bisnis, divisi atau perusahaan yang, dilakukan LBO tersebut. Jadi kalau misalkan, perusahaan ya, telah, eee, diberikan pembiayaan yaitu dari hutang, itu berarti di dalamnya ada unsur, pembayaran biaya bunga atau kemudian melakukan pencicilan, melakukan, cicilan atas, pokok utang tersebut. Nah, bagi suatu proyek yang ada unsur biaya bunga di dalamnya, berarti, di sini ada kewajiban bahwa si, debitur itu harus mengembalikan, bunganya dan pokoknya sesuai dengan, perjanjian yang telah dilakukan pada awal, melakukan, kredit tersebut. Jadi, kalau misalkan, kewajibannya telah jatuh tempo, jadi pihak yang mempunyai pinjaman tersebut harus mempunyai, earnings atau pendapatan yang cukup untuk bisa membayar kembali hutangnya, dalam hal ini termasuk bunga dan pokok pinjamannya. Nah, kalau misalkan kita ini punya kewajiban untuk membayar kembali pokok bunga dan pinjamannya, berarti di sini, kita tuh harus mempunyai, kontrol kendali atas perusahaan tersebut. Artinya kalau, bukan kita pihak yang bisa mengatur, jalannya operasional perusahaan tersebut, berarti di sini ada risiko kalau, perusahaan tersebut, operasionalnya tidak bagus, kinerjanya tidak bagus, jadi mengakibatkan, earnings-nya tidak oke. Kalau earnings-nya tidak oke, berarti dia tidak akan, cukup untuk membayar utangnya. Nah, untuk itu berarti di sini kalau misalkan si perusahaan itu membeli, misalkan ya suatu individu atau perusahaan membeli perusahaan yang sifatnya go public jadi dia membeli saham dari masyarakat, jadi dia akan, membuat perusahaan itu menjadi private company atau, kita menyatakan bahwa kita mengkonversi status perusahaan itu tadinya perusahaan terbuka atau yang sifatnya go public menjadi perusahaan yang, private company. Supaya kita lebih bisa, mengontrol, kita sebagai pemilik saham yang utama, kita bisa mengontrol jalannya operasional, bisnis unit tersebut. Sehingga, kita tidak akan, menanggung risiko tidak bisa, memperbaiki kinerja perusahaan tersebut sehingga,
revenue yang diperoleh mungkin, tidak bagus, tapi beda halnya kalau kita bisa memperbaiki apapun yang, menjadi, keburukan atau hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam perusahaan itu atau bisnis tersebut, berarti, otomatis jalannya perusahaan itu akan lebih baik lagi. Oke, jadi kalau kita ditanya apa sih yang dimaksud, termasuk di dalam risiko bisnis, di sini adalah berbagai faktor ya, termasuk misalnya, ekonomi, keadaan ekonomi dari suatu, perusahaan, di mana perusahaan itu berada, berdomisili. Contohnya kalau di Indonesia berarti kalau keadaan ekonomi di Indonesia itu lagi mengalami penurunan atau downturn, berarti di sini ada faktor risiko bisnis terhadap, perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan ekonomi lagi melemah, contohnya, dalam kondisi ekonomi pandemi seperti ini, berarti, ada ketidakpastian akan, masa depan, dari perusahaan ya. Ada kemungkinan kalau misalkan pandemi ini nanti, memburuk lagi kondisinya, di mana banyak perusahaan yang harus, mengikuti, peraturan pemerintah, misalkan harus lockdown dan sebagainya, berarti ini akan berpengaruh terhadap besar kecilnya revenue yang akan diperoleh di kemudian hari. Nah, kalau misalkan, seperti ini akan berpengaruh terhadap, revenue dari perusahaan, nah ini akan berpengaruh terhadap, apakah perusahaan tersebut mampu akan membayar, kewajibannya pas jatuh tempo. Kemudian selain keadaan ekonomi yang berpengaruh secara keseluruhan bagi, semua perusahaan yang berada di, negara tersebut, itu akan juga berpengaruh ke hal-hal seperti, faktor kompetitif. Jadi kalau misalkan kondisi, kompetisi yang terjadi di, industri tersebut itu sangat ketat, artinya kompetisinya kuat banget, berarti di sini akan ada risiko apakah perusahaan itu mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya. Apakah dia bisa, menyaingi, kompetitifnya di antara, industri tersebut. Jadi kalau dia bisa, berhasil mengalahkan kompetitornya berarti, dia itu akan mengalami yang namanya risiko bisnis yang kecil. Tapi kalau di sini persaingannya besar banget, dia sulit untuk memenangkan, kompetisi tersebut, berarti di sini ada risiko bisnis. Nah, kalau kita tahu yang namanya tingkat competitiveness itu tergantung daripada, seberapa market power daripada perusahaan tersebut. Nah, kalau kita tahu seperti yang sebelum UTS, market power itu spektrumnya mulai dari monopolistic competition sampai dengan monopoli. Kalau monopolistic competition itu di mana produk dan jasa itu adalah hampir, sama atau bahkan sama ya. Jadi di sini, tingkat persaingan sempurnanya, pasar persaingan sempurna berarti, perusahaan itu tidak mampu menetapkan, pricing. Jadi dia biasanya sebagai price taker yaitu, suatu pihak yang, tidak bisa menentukan harga, produk dan jasanya, tetapi dia akan mengambil harga yang berlaku di market. Nah, untuk seperti ini, berarti hanya apabila, perusahaan tidak efisien, berarti, dia akan kalah saing dengan perusahaan lain. Nah, kalau misalkan perusahaan skalanya kecil, sedangkan, berarti, penjualannya kecil, berarti tidak akan terjadi yang namanya economies of scale. Nah, itu kita harus benar-benar, efisien banget sehingga, kita mampu menghasilkan, margin yang cukup untuk bisa meng-cover, biaya tetap kita. Kemudian selain yang namanya, competitive factors dari, pricing, itu juga ada yang namanya non-price competition. Jadi yang tidak berhubungan dengan harga. Contohnya adalah misalkan kita memiliki brand yang, sudah terkenal, jadi istilahnya, masyarakat sudah tahu brand kita. Nah, itu akan lebih mudah, untuk, mengambil pangsa pasar. Oke, kemudian, di sini ada tulisan, not to be good LBO candidates. Jadi, perusahaan-perusahaan yang, siklusnya, penjualannya itu mengalami siklus yang cukup besar, kemudian berada di, industri yang kompetitifnya kuat atau besar, berarti di sini, jadi jangan, disarankan untuk kita lakukan, LBO ya. Mungkin, sebagian besar dananya adalah dari modal kita sendiri. Jadi kalau misalkan cyclical kan berarti sales-nya itu tidak bisa, kita, estimasikan secara tepat karena lebih banyak siklusnya. Jadi nanti ada siklus yang sifatnya, membaik, nanti kadang siklusnya yang menurun. Nah, itu akan terjadi yang namanya, cash flow-nya yang tidak stabil. Nah, ini adalah bukan merupakan good candidate, LBO.
Oke, yang kedua adalah interest rate risk. Di sini adalah risiko suku bunga. Ini berhubungan dengan tingkat suku bunga yang berlaku secara umum. Jadi kalau misalkan suku bunganya naik, otomatis kita harus membayar biaya bunga yang lebih besar. Dengan biaya bunga yang ditanggung lebih besar, ini akan berpengaruh terhadap revenue yang akan kita peroleh, yaitu net income-nya. Jadi kalau misalkan biaya bunganya terlalu besar, ada kemungkinan kita akan menuju ke yang namanya bangkrut. Karena bunganya saking besarnya, apalagi kalau kita punya porsi LBO itu komposisi dari hutangnya besar banget, jadi sehingga akan berpengaruh terhadap net income yang akan kita peroleh. Untuk perusahaan yang mempunyai pinjaman yang skemanya itu variable rate, yaitu suku bunganya bervariabel, bukan merupakan fixed rate atau suku bunga tetap, di sini akan mengalami risiko, yaitu apabila suku bunga naik berarti tingkat suku bunga yang akan dibebankan ke hutang tersebut akan meningkat juga. Oke, jadi di sini harus kita tahu yang namanya suku bunga itu kita bisa mengantisipasi bagaimana sih suku bunga yang terjadi, kemudian dampaknya gimana terhadap revenue kita, ya. Jadi di sini kalau kita mengambil utang pada saat kita melakukan acquisition dengan LBO, ternyata suku bunga pada saat itu adalah rendah, artinya terjadi penurunan suku bunga secara terus-menerus dan posisinya pada bottom, itu berarti ada kemungkinan lebih besar kemungkinannya di masa depan suku bunga akan meningkat. Itu adalah kejadian seperti di Indonesia, di mana pada saat itu kita setahun, 2 tahun, 3 tahun itu adalah suku bunga terus menurun terus-menerus. Jadi udah sampai titik bottomnya di mana suku bunga kita itu mengikuti the Fed ya. Fed itu sudah menurunkan suku bunga. Jadi sekarang terakhir justru terbalik, the Fed itu menaikkan suku bunga diikuti oleh kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Nah ini berarti kalau kita sudah melakukan LBO pada setahun lalu atau beberapa bulan lalu, berarti ada chance bahwa suku bunganya akan meningkat. Nah ini kita harus membayar biaya bunga yang meningkat, berarti ini akan berpengaruh negatif terhadap revenue kita. Nah ini akan kebalikannya kalau misalkan kondisinya pada saat itu lagi naik, udah terjadi peak yaitu puncaknya, nah ini malah terbalik, kita akan diuntungkan dalam pengertian di kemudian hari kita akan dibebankan biaya bunga yang lebih kecil. Oke, sekarang kita menuju ke returns to stockholders from LBO. Sini ada beberapa studi yang menyatakan bahwa penelitian dengan adanya LBO diumumkan, misalkan bahwa suatu perusahaan itu akan diambil alih dengan dari hasil utang, nah ternyata dampak itu adalah berpengaruh positif terhadap shareholder wealth. Jadi sahamnya meningkat untuk perusahaan yang di mana di sini kita tahu kita ambil alih perusahaan yang go public, berarti sahamnya itu setelah diumumkan ada LBO sahamnya positif 22%. Dengan semakin lamanya setelah dari announcement ternyata stockholder wealth-nya itu meningkat lagi sekitar menjadi 30%. Ini adalah dampaknya memang ditanggapi positif oleh masyarakat yang menyatakan bahwa memang kalau sudah itu semakin lama semakin positif akan diambil alih di acquisition, berarti ini prospek daripada perusahaan itu di kemudian hari berarti bagus. Karena kalau kita tahu kita ambil LBO berarti perusahaan yang undervalue lah yang kita ambil. Tetapi pada saat kalau misalkan ternyata ada pengumuman lagi bahwa acquisition tersebut dari hasil LBO tersebut ternyata dibatalkan, withdrawn, itu mengakibatkan shareholder wealth decline sekitar 9%. Ini jelas masyarakat merespons negatif karena dianggap apabila sampai bid-nya itu dibatalkan atau di cancel, di withdrawn, itu artinya ada something ya, ada sesuatu di perusahaan atau bisnis unit tersebut atau divisi tersebut yang mengakibatkan pembatalan rencana transaksi tersebut. Artinya kalau ada sesuatu yang tidak bagus berarti kan dibatalkan, tidak jadi dilakukan acquisition secara LBO tersebut. Oke, kemudian yang alinea kedua itu bagaimana sih hubungan antara PER yaitu price earning ratio antara harga dibagi earnings
terhadap returns ke shareholders. Ternyata kalau PER-nya kecil, returns to shareholders-nya tinggi. Ini karena ada hubungan negatif, korelasinya negatif antara PER dengan returns to shareholders. Kenapa negatif korelasinya? Karena kita tahu bahwa kalau PER kecil itu berarti price-nya kan dinilai kecil. Harga sahamnya pada saat ini kecil, artinya kalau sahamnya kecil itu ada dua kemungkinan ya, memang karena undervalue itu karena perusahaannya sebenarnya bagus tetapi pada saat ini lagi turun, atau memang dianggap ada purely managed, yaitu sesuatu yang pengelolaannya tidak oke, jadi mengakibatkan performance-nya kurang oke. Tapi kalau ini karena manajemen yang tidak oke, jadi kita harapkan setelah diakuisisi diganti manajemennya, berarti itu akan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga diharapkan di kemudian hari setelah dilakukan perbaikan-perbaikan kinerja perusahaannya makin bagus, dan di kemudian hari nanti mungkin ya PER-nya akan meningkat, dan terakhir itu return-nya ke shareholder juga meningkat. Oke, jadi di sini tunjukkan low PE ratio pada saat dilakukan LBO tersebut berarti menunjukkan adanya room yang besar untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau kita tahu misalkan manajemen sampai mempunyai intensi untuk memperbaiki kondisi perusahaan tersebut, berarti manajemen itu bertindak untuk kepentingan daripada si shareholder. Jadi di sini akan mengurangi yang namanya agency cost, yaitu adanya conflict of interest antara pihak manajemen yang bertindak sebagai wakil daripada shareholder dan manajemen itu sendiri. Jadi kalau dia bertindak atas nama untuk kepentingan daripada shareholder, berarti di sini sejalan dengan shareholder tersebut. Oke, di sini juga disebutkan bahwa kalau misalkan perusahaan sudah dilakukan LBO, berarti biasanya dilakukan yang namanya private pengkonversian dari perusahaan private menjadi dari go public menjadi private company. Kenapa? Karena di sini ada peningkatan terhadap efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen, sehingga efisiensi tersebut kalau kita merasa kita bisa melakukan perbaikan perusahaan tersebut, berarti kita yakin kita akan bisa memperoleh keuntungan dari situ. Nah, sebab itu pada saat dilakukan LBO, pembelian di LBO itu berarti pihak yang menawarkan pembelian saham tersebut akan bersedia memberikan premi, yaitu harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang saat ini berlaku. Jadi sahamnya itu kalau misalkan harga ini misalkan hari ini Rp1.000 pada saat dia lakukan LBO, mungkin dia akan bersedia untuk membeli dengan harga di atas Rp1.000 tersebut. Oke, itu tadi dari sisi returns to stockholders karena adanya LBO. Sekarang kita lebih fokus lagi kalau LBO-nya itu pada level divisi buyout. Nah, yang terjadi di sini walaupun levelnya divisi ya, bukan secara perusahaan secara keseluruhan, ini sama ininya. Kesimpulannya sama dari penelitiannya bahwa dengan adanya divisional buyout itu ada opportunity juga untuk melakukan efisiensi. Kenapa? Terutama karena asal mulanya tadi yang merupakan suatu divisi dari suatu induk perusahaan, sekarang dilepaskan divisi itu akan menjadi suatu PT perusahaan yang berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri artinya terlepas dari birokrasi dari induk perusahaan, di mana kalau misalkan dia itu levelnya kecil, itu berarti manajemen lebih mudah mengelola divisi yang lebih kecil tersebut. Jadi di sini akan dilakukan perbaikan terhadap divisi tersebut sehingga kinerjanya makin baik. Di sini disebutkan juga walaupun dalam kenyataannya kalau kita melakukan penjualan kepada suatu pihak itu mungkin harganya tidak sebagus dari kalau kita melakukan lelang. Karena di sini kebanyakan kalau kita menjual itu biasanya ke pihak manajemen daripada suatu divisi tersebut. Jadi istilahnya manajemen buyout. Jadi kalau manajemen buyout kan kemarin kan bisa ada kemungkinan harganya itu tidak sebagus daripada kalau dilelang. Karena kemungkinan mungkin harganya lebih rendah ya, karena manajemen bisa mempres nilainya karena dia ingin untung.
Nah, di buyout sendiri ada kemungkinan terjadi penurunan di worker earnings, yaitu gaji daripada pegawai. Mungkin ada penurunan karena di sini ingin dilakukan yang namanya efisiensi. Jadi mungkin ada pengurangan biaya-biaya termasuk biaya gaji, tapi di sini total number of workers mungkin tidak di layoff, artinya masih jumlahnya tidak mengalami penurunan yang drastis. Oke. Kemudian kalau misalkan terjadi yang namanya buyout, divisional buyout itu ternyata ada kemungkinan efisiensi yang ingin dilakukan itu ternyata tidak terrealisasi. Nah, apa yang terjadi? Biasanya kalau misalkan sudah terjadi kinerjanya tidak sebaik yang diharapkan, itu manajemennya itu mungkin akan resign. Jadi akan terjadi yang namanya manajemen turnover yang cukup besar karena di sini kan sekelompok pimpinan ya yang ditunjuk, yang desain untuk memperbaiki kondisi perusahaan tersebut ternyata tidak berhasil. Jadi terjadilah higher management turnover. Jadi di sini pimpinan itu otomatis kenapa resign karena tidak puas terhadap kinerja dari dirinya sendiri. Oke. Nah, sekarang ada istilah reverse LBO. Sekarang kalau ada soal, jelaskan pengertian reverse LBO, apa bedanya dengan LBO. Di sini reverse LBO itu adalah kebalikannya daripada LBO. Kalau LBO itu terjadi pada saat perusahaan itu diambil alih atau acquisition dengan dana dari hutang. Nah, setelah perusahaan itu diperbaiki kinerjanya, sampai bagus di kemudian hari, perusahaan yang tadinya dilakukan LBO tersebut kemudian pada saat di LBO kan berarti statusnya itu berubah dari perusahaan go public menjadi private company. Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan oleh manajemen dari perusahaan tersebut, kemudian hasilnya kinerjanya akan baik. Nah, kinerja yang membaik tersebut bisa mengakibatkan perusahaan tersebut layak untuk dijual kembali di market, yaitu dengan cara IPO kembali, yaitu dalam hal ini terjadilah yang namanya reverse LBO, di mana perusahaan yang tadinya di private kan pada saat LBO berubah menjadi perusahaan go public lagi di kemudian hari setelah kinerjanya diperbaiki. Ya, nah ini apa yang terjadi? Kapan sih suatu perusahaan LBO itu menjadi reverse LBO? Jadi kalau kita bayar dari suatu perusahaan itu biasanya mempunyai keyakinan bahwa perusahaan ini sebenarnya bagus loh, sebenarnya bisa diperbaiki, tetapi dengan cara misal manajemennya diganti atau ada efisiensi terhadap suatu proses atau prosedur tertentu. Jadi kalau misalkan seperti itu, perusahaan yang saat ini dijual lagi murah tersebut berarti perusahaannya adalah lagi posisi under value, ya. Oke, setelah dilakukan pergantian perombakan senior management dan hal-hal yang kita lakukan restrukturisasi, nanti kalian belajar di restrukturisasi, itu berarti kinerja perusahaannya membaik. Kalau membaik berarti bisa ditawarkan ke perusahaan atau ke pihak lain masyarakat di kemudian hari melalui IPO, ya. Nah, ini kapan sih waktunya kita itu melakukan LBO, kapan melakukan reverse LBO? Nah, biasanya kalau LBO itu terjadi pada saat pada saat stock marketnya is down, ya. Terus kemudian ditawarkan di publik pada saat bullish. Jadi kalau misalkan stock market lagi down, berarti kita bisa melakukan yang namanya LBO, ya, dengan membeli sahamnya di harga yang masih murah karena market itu secara keseluruhan down. Nah, kalau setelah kita perbaikin ternyata kan kinerjanya sudah membaik. Nah, itu kita bisa tawarkan kembali pada saat bullish, yaitu IPO itu akan diminati oleh masyarakat pada saat pasar modal itu lagi bullish. Artinya kondisi prospek ekonomi ke depan itu masih bagus. Oke, empirical research on wealth transfer effects. Jadi kalau misalkan ditanya apakah ada transfer effect daripada bondholder kepada equity holder, ternyata dari hasil penelitian itu menyatakan bahwa relatif kecil transfer wealth daripada bondholders kepada equity holders. Jadi di sini dengan adanya
LBO itu ternyata hasilnya tidak besar ya, artinya equity holders-nya hanya meningkat, wealth-nya hanya kecil. Oke, protection for creditors. Nah, kalau kita LBO berarti di sini ada suatu risiko bagi pihak kreditur, yaitu pihak yang memberikan dana kepada debitur. Nah, untuk memproteksi pihak kreditur apa saja yang bisa dilakukan? Jadi di sini ada suatu perjanjian antara kreditur dan debitur pada saat memberikan fasilitas kredit kepada debitur, bahwa apabila ada suatu hal tertentu, misalkan ada resiko kejadian tertentu yang terjadi yang mengakibatkan nilai daripada bonds atau utang tersebut ya, misalkan utangnya lewat obligasi, itu ternyata mengakibatkan nilainya menurun. Nah, di sini proteksinya adalah bahwa si bond purchaser atau pihak investor itu bisa menjual kembali surat berharga utang tersebut ke pihak bond issuer, ke pihak penerbit obligasi dengan harga full principal. Jadi tidak berkurang uang nilainya. Sedangkan kalau kita turunkan berarti kita rugi. Jualnya di bawah nilai par berarti kan si bond purchaser-nya itu akan mengalami kerugian. Oke, kalau gitu apa aja sih event risk-nya itu, trigger-nya apa aja? Bisa ada kemungkinan situasi kondisi ekonomi yang seperti saat ini, atau misalkan ada kemungkinan terjadi yang namanya hostile bidder, ada pihak lain yang berusaha mengambil alih perusahaan tersebut atau bisnis unit tersebut yang kita biaya dengan LBO tersebut. Jadi mengakibatkan terjadi perubahan pemilik saham dari misalkan dari A menjadi B. Otomatis ya, berarti kalau kita tadinya deal-dealnya sama A, sekarang berubah nih, karena pemilik sahamnya sudah menjadi B, di mana B itu akan mengambil alih saham daripada si A itu secara hostile bidder atau secara paksa ya, artinya tidak friendly. Nah, ini akan mengakibatkan kreditur itu nanti hubungannya akan beda ya, karena walau dia memang berhubungan dengan PT, tapi kalau di sini ownernya berbeda, mungkin pihak owner baru akan memiliki policy yang berbeda, di mana si kreditur itu kan akan mengalami risiko apakah si pemilik baru itu mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaannya dengan lebih baik dibandingkan dengan si A sebelumnya sebagai owner yang sebelumnya. Oke, nah ini di sini covenant-nya bisa disebutkan bahwa ada salah satunya disebutkan juga dengan cara bentuknya adalah poison put. Poison put itu adalah opsi pihak si bondholder itu untuk menjual kembali. Opsinya jadi haknya dipegang oleh bondholder. Apakah dia akan menjual kembali bondnya tersebut ke pihak si issuer dengan harga tertentu, agreed upon price. Ya. Nah, poison put-nya ini bisa istilahnya merupakan sesuatu cara untuk membuat yang namanya hostile bidder itu tidak jadi dilakukan. Jadi kalau misalkan kita menjual back ke agreed upon price, mungkin itu akan merugikan pihak si calon pembeli perusahaan yang baru tersebut. Jadi kalau kita menjual dengan harga yang bagus, gitu kan berarti kan ada kerugian di situ dari pihak si bond issuer sebelumnya, ya. Oke, intra-industry effects of buyouts di sini cuma disebutkan study itu menyatakan bahwa target returns itu significantly higher dibandingkan when bids-nya itu dari buyout firms. Tidak ada hubungannya dengan rivals. Kemudian study lain menyatakan ada positive valuation effects terhadap rivals dan tidak berbeda antara outsiders dan insider bids-nya. Karena ada informasi yang baru tentang industri dan perusahaan tersebut, ya. Oke, udah habis nih. Summary-nya adalah kita tahu LBO. LBO itu adalah dananya dari utang untuk melakukan akuisisi suatu perusahaan. Kalau MBO itu adalah pihaknya yang membeli, itu adalah manajemen dari suatu grup, suatu perusahaan itu disebut MBO. Dan akan terjadi konflik apabila terjadi MBO. Karena di sini manajer itu bertindak sebagai on behalf atau atas kepentingan shareholder, yaitu sebagai seller. Yang satu lagi manajemen yang bertindak sebagai dirinya sendiri sebagai buyer. Kalau seller itu ingin memperoleh harga setinggi-tingginya, sedangkan buyer ingin
bisa membeli dengan harga semurah-murahnya nih. Di sini ada conflict of interest. Karakteristik dari LBO candidate yang bagus adalah cash flow-nya stabil, mempunyai pimpinan yang stabil ya, tidak high turnover dan berpengalaman. Kemudian ada perbaikan room untuk perbaikan-perbaikan, kemudian komposisi dari ownernya itu cukup besar dan bisnisnya itu sifatnya separable, terpisah daripada bisnis utamanya dan sifatnya non-core atau bukan merupakan bisnis utama, karena di sini kalau intinya bermasalah berarti dia akan ke drag down juga ya. Oke, LBO risk ini ada business risk dan interest rate risk. Oke, udah habis. Ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Belum ada ya. Oke, kita teruskan dengan ini ya. Sorry. Sebentar aja mengenai ini ada artikel leverage buyout ya, buat tambahan aja. LBO merupakan pembelian perusahaan atau divisi bisnis yang teknik pembiayaannya bersumber dari hutang. LBO itu meningkatkan perusahaan. Kenapa? Manajemen ini akan berusaha karena dia under pressure untuk bisa bayar utang dan menghasilkan keuntungan. Dan dia berubah menjadi pemilik sehingga ada motivasi untuk memperoleh keuntungan yang dinikmati sendiri. Apa sih targetnya setelah akuisisi tersebut dari LBO? Adanya peningkatan kinerja manajemen, bisa menurunkan biaya dengan adanya economies of scale atau economies of scope, menghasilkan arus kas yang stabil, mencapai efisiensi penggunaan dana. Dan di sini ada yang menjadi target, ada premium, second tier, dan trouble. Business risk, corporate risk, dan default risk. Nah ini ada contoh ya. Saya cuma pengen nunjukin aja bahwa kalau kita ingin melakukan pembelian dengan LBO dan kita tidak melakukan LBO, ini ada dua ya skemanya. Yang pertama di sini PT Daun punya uang tunai 10 juta, beli saham di PT Bunga di pasar modal dengan uang tersebut. Jadi dia tidak pinjam ya. Sedangkan yang kedua dia pinjam uang dari bank 30 juta. Jadi dia total uangnya adalah menjadi 40 juta untuk beli saham PT Bunga. Jadi proporsi dananya jadi 25% uang sendiri, 75% dari utang. Harga pasar saham ini 1.000, kemudian diperkirakan 1 tahun kemudian naik 1.100. Tingkat bunga pinjaman 10%, dividen tunainya Rp100. Nah kalian kalau lihat ya, ini kolom yang tengah itu adalah alternatif pertama tanpa LBO, kolom kedua adalah dengan LBO. Jadi kalau kita lihat mulai dari jumlah uang tunai sama-sama 10 juta asalnya, tapi yang kanan ini hutang 30 juta sehingga ada perbedaan total dana yang dimiliki dari 10 juta menjadi 40 juta. Jumlah sahamnya karena 10 juta yang beli bisa beli cuma 10.000 ya, karena selembarnya Rp1.000. Kemudian yang di sini bisa belinya 40.000 lembar saham. Kemudian pada akhir tahun ternyata sahamnya itu menjadi 1.100. Jadi di sini hasil penjualannya kalau punya 10.000 bisa dapat 11 juta. Kalau punya 40.000 jadi bisa jual sahamnya 44 juta. Kemudian dia mesti bayar bunga pinjaman 3 juta karena dia utang 30 juta, bunganya 10%. Kemudian dia harus bayar kembali, dia dapat dividen tunai karena 1.000 lembar dividennya 1 juta. Sedangkan kalau 40.000 lembar dividennya 4 juta. Kemudian yang di LBO dia harus bayar utangnya akhir tahun 30 juta sehingga kas masuk bersih kalau tanpa LBO itu 12 juta, sedangkan dengan LBO 15 juta. Jadi kesimpulannya ROE-nya, keuntungannya kalau dengan tanpa LBO itu adalah 20%, sedangkan dengan LBO menjadi 50%. Oke, kita bandingkan dengan kalau sahamnya turun, semua sama percis, yang beda adalah harga pasar per saham tadi yang 1.100 menjadi tinggal 900 di sini ya. Kalau kita lihat hitung dengan cara yang sama, ternyata tingkat pengembalian daripada ROE daripada alternatif yang pertama yang tanpa LBO itu menjadi 0%. Sedangkan alternatif kedua dengan LBO menjadi minus 30%. Oke.
Oke, kalian bisa lihat di situ bedanya berarti kalau untuk LBO, karena LBO itu adalah utang, berarti risikonya tambah tinggi. Dengan mendapatkan hutang, berarti kalau untungnya besar banget ya. Kita lihat di atas 50% return-nya. Sedangkan kalau harga sahamnya turun, itu berarti dia mengalami kerugian 30%. Berarti kesimpulannya adalah high risk, high return. Oke. Nah, ini di sini ada ilustrasi LBO ya. Ini saya jadikan tugas mandiri untuk kalian individu. Saya sudah upload di dalam portal. Jadi tolong dikerjakan individu, dikumpulinya minggu depan. Oke, udah sampai di sini, udah selesai. Oke, ada pertanyaan kah sebelum saya tutup? Matias masih ada? Iya, Miss. Masih ada ya? Saya. Kamu Iya, hebat ada. loh, bisa ngenalin saya loh, walaupun nggak pernah pas di lift. Oke, Kenapa, thank you Miss? ya. Ya, Hah? Wahyu ya mau angkat tangan. Kenapa Wahyu? Iya, Miss, yang materi Ya, tadi nanti bakal diupload di portal juga nggak, Miss? yang mana? Yang terakhir itu, Miss, yang tambahan itu ya? Terserah, kamu mau itu, tapi saya cuma ini doang, cuma sekedar pengetahuan aja. Mau dimasukin Boleh, atau nggak usah, terserah. boleh? Saya Kalau upload ya. misalnya. Iya, makasih ya, Miss. Oke. Tapi nggak usah deh Wahyu, sorry. Soalnya di belakang itu ada jawabannya. Nanti ini Oh, deh. oke, Miss. Oke. Iya, nanti kamu nyontek dari situ. Nggak usah deh, nggak usah diupload deh. Mungkin nanti setelah selesai ini ya, mungkin 2 minggu lagi berarti baru saya upload setelah kalian mengerjakan PR. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Wahyu, terima kasih Matias, terima kasih semuanya ya. Oke, sampai ketemu di minggu depan ya. Kalau Terima yang udah kasih, keluar nanti tolong Miss. ingetin ya Matias ya. Ada PR gitu. Ya. Oh iya, Miss. Iya. Oke, thank you semuanya. Selamat Iya, sore. Thank you. Miss, sore Miss. Terima kasih, Miss. Selamat sore. Ya.